warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Shiril, presenter Mugaru. Nah, pagi ini aku mau kasih kabar gembira nih buat adik-adik kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Apa sih kabar gembiranya? Perhatikan baik-baik. Jadi gini guys, di bulan Februari nanti ada lomba-lomba di Mugaru. Apa aja sih lombanya? Yang pertama, podcast monolog. Yang kedua, lomba baca berita TV. Yang ketiga, lomba radio announcer atau penyiar radio. Terus biaya pendaftarannya berapa kak? Lomba di Mugaru kok pakai bayar? Ya gratis lah. Kan tujuannya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang kaya, yang sederhana, semuanya bisa ikut lomba ini. Tapi kan kalau ikut lomba di sekolah lain bayar kak. Loh, ya opo sere? Jangan samakanlah Mugaru sama sekolah lain. Kalian harus melingkari tanggal 7, 12, 13, dan 14. Di tanggal 7 ada talk show podcast, baca berita, dan radio announcer. Buat apa sih? Supaya kalian punya bekal sebelum lomba. Di tanggal 12 ada lomba podcast monolog. Di tanggal 13, lomba baca berita. Dan tanggal 14 ada lomba radio announcer. Tapi kan aku belum bisa bikin teksnya kak. Tenang. Teksnya akan dikasih pada waktu talk show. Jadi jangan lupa datang ya. Wes salah. Pokoknya ikut lomba di Mugaru itu amazing. Gratis, dapat pengalaman, dapat relasi, dan pastinya bisa ketemu aku. Akhirnya aku Shiril, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini anak sekalian? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Permohon pada Allah semoga yang hadir, semua yang hadir. Kira habis baterainya pula. Permohon pada Allah semua yang hadir di sini sehat jasmani maupun rohaninya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak sekalian, seperti biasanya di hari Rabu kita akan mengadakan tahsin dan tasmi'. Tahsin dan tasmi', baca dan dengarkan kan? Oke, yang paling pojok sebelah sana itu udah siap apa belum? Kalau masih ada urusan warisan yang belum selesai dituntaskan atau urusan utang piutang mungkin bisa. Kalau tinggal hanya sedikit yang mau dibahas kan, agar tidak sampai mengganggu aktivitas tahsin dan tasmi' kita hari ini. Dan juga yang masih romantisan di belakang sana tuh, masa romantisan sama laki, waduh, nggak bahaya tadi. Punya telinga kan, pegang telinganya aja, nggak usah pegang telinga temannya kan. Astagfirullah. Oke, saya sekalian, mengawali kegiatan kita hari ini, mari dibuka Al-Qur'annya. Terakhir kita tahsin dan tasmi' juz berapa? Juz berapa? Al-Mulk. Juz berapa itu Al-Mulk? Juz 29.
Surah ke berapa itu nomor? Berapa? 67. Al-Mulk artinya apa? Apa artinya Al-Mulk? Apa artinya Al-Mulk? Kerajaan yang maha memiliki kekuasaan, itu Al-Mulk. Baik, silakan dibuka semuanya, baik yang sudah bisa baca Quran maupun yang belum. Yang belum, dengarkan saja juga sambil melihat Qurannya. Ya. Sudah? Tidak yang ngobrol nanti Ustaz suruh maju ke depan, biar Ustaz yang duduk di belakang. Gantian. Baik, mari kita buka dengan bacaan Suratul Fatihah. Terlebih dahulu dimulai dari isti'adzah. 3, 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Silakan dibuka Al-Quran surah Al-Mulk surah ke-67-nya. Terakhir kita sampai di ayat berapa? Ayat 12. Oke. Sekarang kita lanjut di ayat 13. Ayat 7. Ayat 7. Oke. Ayat 7 terakhir, berarti kita lanjutkan sekarang dari ayat 8. Sudah? Baik, sebelum kita melanjut pada ayat 8 ini, mari kita coba sedikit baca bersama-sama dulu ayat 1 sampai ayat 7. Ayo dimulai dari isti'adzah. 3, 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح
رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تصور. Dibaca. Intinya cara mudah agar lebih cepat bisa membaca lebih baik itu adalah dengan banyak membaca. Karena sebab apapun kamu tahu, hafal teorinya, hafal istilah tajwidnya, hafal nama-namanya. Contohnya aku tahu gharib itu ada berapa? Ada 3 gharib wajibnya. Bacaan imalah seperti ini, ismam seperti ini, tashil seperti ini. Sangat bagus pemahamannya terkait teori itu. Tapi kalau jarang membaca, maka itu akan mengurangi atau mempengaruhi pada apa yang kamu ketahui itu. Ya. Nah, intinya adalah banyak baca Qurannya. Oke, sekarang buka ayat 8-nya. Dengarkan dan tirukan. Nanti yang paling rame, yang paling ngobrol di belakang tuh Deva itu yang belakang tuh. Ustaz kan tahu, masuk nggak kelihatan siapa sih? Orang nggak begitu banyak jumlahnya kan kelihatan sih, yang rame kelihatan kok. Jangan mengira Ustaz nggak lihat. Yang rame nanti Ustaz suruh maju belakang. Ayat 8, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan di sini ada bacaan yang sering terjadi, dibaca tidak sesuai dengan pada tanda kaidah yang ada. Perhatikan. Takadu tamayyazu minal ghayr. 3, 2. Masya Allah. Ada yang baca membentak, disentaknya. Takadu tamayyazu minal ghayr, katanya kan. Gak bu? Boleh itu kan lain ya. Lunak lembut. Takadu tamayyazu minal ghayr. Oke. Selanjutnya. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum. 3, 2. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sedikit di sini ada yang baca begini, pernah dengar Ustaz? Alam ya'tikum
ya'tikum nadhir. Nah, anak Mugaru jangan sampai membaca kayak begitu. Kenapa? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Hah? Karena di situ hanya ada tanda hamzah. Hamzah itu masih ingat posisinya di mana? Di mana hamzah itu? Gigi. No. Mana? Pangkal tenggorokan. Masya Allah, memang anak-anak Mugaru itu pintar-pintar. Adalah peningkatan. Amin. Pangkal tenggorokan. Hamzah itu sini. Pasangannya siapa? Masya Allah. No, ihdinas. Jangan lagi ada yang anak Mugaru yang baca ketika imam. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Itu kebablasan tuh namanya kan. Iya kalau dia gosok gigi sebelum imamin. Kalau belum gosok gigi, bentar lagi kan Ramadan ya. Siapa tahu nanti ada di antara kalian yang jadi imam tarawih di sini nanti yang direkrut sama masjid-masjid. Udahlah bukanya makan pete sama jengkol, bau terasi lah ya. Gak gosok gigi terus bacaannya dinas. Terus besoknya dipakai itu mikrofon sama imam lain pingsan. Dan lanjut. Dan sekarang perhatikan ayat 9-nya. Ayat 9-nya. Bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. 3, 2. Coba perhatikan qad ja'ana, di situ ada enggak? Kalau di Qur'annya Ustaz itu enggak ada tandanya. Kalau di Qur'an lain mungkin ada tanda bulat lonjong di atasnya. Ya. Ya kan? Kalau yang tidak ada, ini baterainya. Halo. Kalau di Qur'an Ustaz enggak ada. Cuman bagi yang tidak ada sebenarnya di situ ada tanda bulat lonjong. Itu kalau disebut di kampungnya Ustadz disebut dengan sifrun mustatil. Mustatil itu bacaan muskilat. Gharib mustilat. Pernah dengar gharib muskilat? Jika diwasalkan maka dibaca pendek. Ada lagi di Quran salasila wa la salasil salasila gitu. Ada bacaan sifrun mustatir dan sifrun mustatil. Itu alasannya kenapa dibaca pendek baru. Halo. Baterainya mau habis pula nih kan. Nah, sudah kembali ke sudah. Sudah tuh. Damitsa. Kelihatan kan meskipun kamu nunduk kelihatan. Ustaz sudah hafal suara-suara. Dan sifron di situ makanya dibaca pendek. Ana nadhir. Nadhir. Boleh Ustaz, di sana kan ada korslet. Ada tanda wakaf. Kalau sesuai yang kita pelajarin di level 5 kan nggak boleh Ustaz. Halo. Ini yang di depan ini duduk. Kalian duduk ngapain? Di situ duduk sebagai apa? Gantiin baterainya dulu. Ini gimana?
Oke. Enggak masih ada 2. Cek. Sebentar lagi. Apa tadi sampai mana Ustaz tadi ngomong? Oh, wakaf ya. Di level 5 pada halaman terakhir kali di situ kan pembahasannya al-waqfu ya. Al-waqfu wal ibtida ya, betul ya. Wakaf, tanda-tanda wakaf ya, mewakafkan bacaan ya terakhir ya, level 5 ini ya. Di sana kan dijelaskan dari keterangannya itu di atas yang ada keterangan dalam kolom itu sebelum bahasan. Di situ kan ada penjelasan tentang penjelasan bentuk-bentuk wakaf itu. Yang mana ketika kalam itu memang sebaiknya tidak berhenti jika dipertemukan dengan wakaf lam ini. Akan tetapi bukan berarti sampai ketika kita semisal berhenti di tanda seperti ini kemudian membuat kita murtad. Oke, apa itu murtad? Keluar dari jalan yang benar? Enggak. Cuman kalaupun kita berhenti di sana, sebagian para ilmu tajwid menjelaskan kalaupun tetap berhenti di sana, contoh ana nadhir, maka ambil satu kata di belakang tanda wakaf itu sebelum melanjutkan bacaan di depan tanda wakaf itu. Contoh qalu bala qad ja'ana nadhir, ana nadhirun fakadzabna. Boleh nggak gitu? Boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena Ustaz tadi membaca ana nadhir, sedangkan posisi hamzah di situ itu kepunyaan siapa? Ayo lihat Qurannya, jangan lihat di muka Ustaz. Ustaz udah ganteng dari sononya, lihat Qurannya. Oh, lihat Qurannya. Kan banyak yang nggak terima Ustaz ganteng kan. Ngomong begitu orang ganteng itu banyak yang nggak terima. Dah, coba Qurannya lihat. Coba dilihat. Coba dilihat. Anak tadi kan Ustaz baca qalu bala qad ja'ana nadhir, dan Ustaz ulangi ana nadhir. Boleh enggak? Enggak boleh, karena posisi hamzah di situ itu adalah temannya, pasangannya si ja, huruf ja itu. Itu kan kalau terjemahkan secara bahasa Indonesia, qalu bala. Qalu artinya apa? Apa? Mereka berkata. Bala, betul, sangat betul. Qad jaa, qad, sungguh. Jaa, itu kan artinya apa? Jaa. Jaa itu apa? Datang. Masya Allah. Siapa yang jawab itu? Masya Allah. Iya betul. Jaa, telah datang. Sungguh telah datang. Nadhir, sosok yang beri peringatan. Nah, ini peringatan kepada orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran dakwah Rasulullah. Nih, datang ayat nih. Gitu ya, benar ya terjemahnya. Coba cek ayat 9-nya tuh. Yang ada terjemahnya. Kan betul kan ya? Yang ada Quran terjemahan. Begitu kan? Qalu, mereka berkata, bala, sungguh. Ya betul. Qad ja, udah pakai bala, pakai qad lagi. Sungguh menekankan. Qad jaa, telah datang. Itu kan fiil apa itu? Fiil madhi atau fiil mudhari? Fiil madhi yang sudah lampau. Oke. Telah datang seseorang yang beri peringatan, itu katanya. Jadi nggak boleh kalau Ustadz baca tadi ana itu seakan-akan artinya jaa dengan ana itu dua. Oh apa sih? Ada yang kesurupan deh.
jadi belajar bahasa Arab. Tapi ini penting, ini waqaf wal ibtida ya. Kalau Ustaz baca tadi sedikit biar nanti ketika guru bahasa Arabnya juga menjelaskan, kamu sudah bisa menjawab dengan ilmu yang sesuai. Makanya luar biasa itu. Jaa itu satu pakai contoh. Makan. Kamu tahu maksudnya, kamu tahu tujuannya makan. Karena apa? Karena katanya jelas, kalimatnya jelas, hurufnya jelas 5 huruf. Makan. Kalau Ustadz ambil satu huruf saja dari makan itu, bisa nggak kamu pahami? Olive, kamu nama what is your name? Olive. This is Olive. Yes or no? Oh, ya. Makan. Kalau Ustadz ambil huruf N di depan itu, masihkah itu bermaknakan menyuruh kita makan? Enggak ya, maka. Nah, makan itu jadi sebuah kata yang sempurna manakala itu terdiri daripada 5 huruf itu sendiri. Makan. Jangan dibuang-buang ataupun jangan dikurang. Sama halnya begini, kalau Ustadz bilang jaa, terus Ustadz ambil alif hamzahnya digandengkan dengan ana, nun, itu nanti bisa kemungkinan bermaknakan saya, ana, wa ant. Kan ada di bahasa Arab begitu ya. Apa itu? Huwa, huma, hafal. Dhamir itu kan isim dhamir ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ana, nahnu. Yes. Gitu itu maksudnya. Jangan seperti. Tapi kalaupun mau berhenti, ambil dari, kalau mengikuti dari tafsir penjelasan pendapat yang tadi Ustaz sebutkan, ambil satu kata sebelum bacaan huruf di depan tanda waqaf itu, ambillah ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna. Boleh, itu satu lengkap ya. Fahim tum? Azwan, paham Azwan? Masya Allah, paham, kita cek. Ini Azwan ini calon pejabat sukses nanti ini. Apa yang kamu pahami Azwan? Jangan merah, jangan pucat. Masya Allah, malu dia. Ya, oke lah. Syukurlah kalau paham. Oke, terakhir 3 menit. Karena habis ini ada pengumuman hadiah ya. Oke. Ayo sekarang dengarkan dan tirukan. Bismillah. Wa nubala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. 3, 2. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. Jangan dibentak. In antum illa fi dhalalin kabir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terakhir baca Quran ya, baca. Alhamdulillah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أطلب عفوا منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Enggak pas. Enggak, tolong bantu keluarin hadiah. 2 orang atau 3 orang. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak mohon perhatian. Meminta waktunya sebentar untuk Pak Fauzi menginformasikan sekaligus membagikan hadiah Isra Mi'raj yang mana waktu itu saya Februari dan alhamdulillah bisa tersampaikan di hari ini tanggal 28 Januari. Saya bacakan dulu. Lalu lomba ada 2, satu berupa trofi, piala dan bingkisan ya. Dan ini bingkisan. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami bacakan juara-juara lomba peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Lomba yang pertama, lomba ranking 1 per jenjang. Juara ranking 1 kelas 9 diraih oleh kelas 9D Rai, atas nama Rai. Juara ranking 1 kelas 8D Enju. Yang bersangkutan harap untuk maju di depan. Juara ranking 1 kelas 7C atas nama Raihan. Selanjutnya lomba nasyid. Lomba nasyid juara ketiga. Juara nasyid yang ketiga, juara ketiga lomba nasyid diraih oleh kelas 9C. 9C. Perwakilan yang lomba nasyid atau ketua kelas bisa ke depan. Juara kedua kelas 7 apa? Dua lomba sih apa? 7A. Nah, ini juara satu kelas 8. Kelas 8 apa? D. Kelas 8E. Oke, silakan yang bersangkutan. Nasyid kelas 8 sudah. Tak tolong dokumentasinya ya, Mbak Lita. Sembilan C apa? Tafid. Ranking 1 dah. Ini ranking 1. Nasyid 9C ya. 7A 9C siapa nasyid? Syahda. Danis
minta tolong dicarikan lombanya apa? Hadiah ranking 1789 sama Nasid 123. Minta tolong dibantu. 8E. Juara 1 di samping Nasid dulu apa? Nasid. Ini tapi sini nanti pas 9 Mbak, pas 7 ranking 1 beneran sama ininya, sama bisanya ranking 1 kelas 7 ini tuh di atas. Satu, dua, tiga. Ikut foto di tengah, jenengan ya, di tengah. Nah, geser ke kanan. Ya. Selamat kepada juara-juara lomba ranking 1 dan lomba Nasid. Selanjutnya lomba ketiga. Lomba ketiga yaitu lomba poster berjenjang. Juara poster terbaik kelas 7 diraih oleh kelas 7B Abdul. Juara poster terbaik kelas 8 diraih oleh kelas 8B Damia Akila Arad. Juara poster terbaik kelas 9 apa? 9C Maya Maya. Lomba terakhir lomba tahfidz juz 29 dan 30. Juara 3 diraih oleh kelas 8E. Juara kedua kelas 8 apa? Apaan? C, ya benar, kelas 8C. Juara pertama diraih oleh kelas 9. 9 apa? 9B. Ya wes. Yang bersangkutan yang mewakili harap untuk ke depan. 9B, 8C, 8E. Yang lomba juz tahfidz juz 29 30
lomba poster ini ya. Maju maju Pak, di sini. Lurus garis ini lah. Enggak maju. Baik kelas 7. Ini kelas 7. Poster terbaik kelas 7. Nanti ayo foto ya. Nanti aja ya. Caranya bareng ya. Juara 2. Poster kelas 8, kelas 8. Berat tak? Nanti 1 kelas 9. 9 oh. B 28C. Juara 3. Agak maju ke depan. Yang juara Tafid. Ya, diucapkan selamat bagi juara-juara lomba PHBI Isra Mi'raj. Anak-anak, ada informasi tambahan. Untuk poster yang sudah dinilai sama tim panitia, boleh diambil poster yang sudah kalian buat. Tempatnya ada di situ. Pojok itu loh, ketutupan banner. Jadi diambil sesuai namanya, boleh dibawa pulang. Terus yang tidak ada di situ, artinya namanya nggak ada, posternya nggak ada, berarti sudah diambil sama panitia untuk dikoleksi, dipajang di sekolah. Jadi poster-poster yang lain boleh diambil sesuai dengan namanya. Baik, terima kasih disampaikan. Terima kasih juga atas kontribusinya anak-anak selama kegiatan Isra Mi'raj kemarin. Alhamdulillah lancar dan penuh hikmah. Sekian dari Pak Fauzi yang bisa kami sampaikan. Akhiran wa khulafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. SMP Muhammadiyah 3 Waru. SMP Muhammadiyah 3 Waru. Masih kuat suaranya ya.